Swastiastu, salam congkak. Salam congkak Kak Bemo. Salam congkak Cening Budi, salam congkak pemirsa semua. Nah, sebelum Kak Bemo storytelling, cerita-cerita, kasih Kak Bemo ngopi dulu ya. Cening Budi silakan bergabung biar. Boleh gabung Kak Bemo ya? Silakan. Kan terus ceritanya Kak Bemo ini biar santai kan gitu. Congkak Kak Bemo. Salam congkak. Aduh, Kunapi gatre niki. Dahsyat Kak Bemo. Ya, Senang bisa ketemu Kak Bemo. Sangat dahsyat dan mumpuni gitu ya. Dahsyat Bemo. Cerita sore ini tetap Kak Bemo awali dengan Om Swastiastu biar semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Seger-oger tur membekal ada tuturan satu jika yang mudah tidak domal. Artinya Kak Bemo. Tetap cerita yang nanti Kak Bemo sampaikan tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek. Yang penting mengena dan semua inti cerita itu tersampaikan dengan yang benar. Mantap. Yang penting intinya Kak Bemo ya. Ya, dalam episode yang lalu sudah Kak Bemo ceritakan ya. Cening Budi masih ingat Banyak Kak Bemo cerita. Anoman jadi duta obrak-abrik Alengka. Oh, ingat itu Kak Bemo. Ya, sekarang Kak Bemo lanjutkan. Setelah kembali ke hutan menemui Sang Rama dan Laksamana, di situ Hanuman berkisah bahwa ketemu Dewi Sita dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun setiap hari diintimidasi, dikejar, dirayu sama Rahwana, Dewi Sita tetap suci, tidak menerima tawaran yang mungkin muluk-muluk itu. Mantap. Tetap pagah Kak Bemo ya. Tetap pagah, setia, jujur seperti seorang istri yang suci. Baik, mantap. Nah, karena sudah pernah menyelidiki ke Alengka, diceritakanlah semua kesulitan, kemungkinan bagaimana menyerang Alengka untuk membebaskan Sinta. Benar-benar. Karena Alengka kan ini Kalau harus sekarang, lewat laut, Kak Bemo ya. kalau sekarang mungkin Sri Lanka, Sri Lanka ya harus lewat. kira-kira panjang 50 kilo lah Selatnya. selatnya. Oh, wih, gimana caranya? Terjadilah rapat di sini antara Rama, Laksamana, pamannya Hanuman, Sugriwa. Nah, diputuskanlah untuk membangun jembatan dari sisi India di kanan, di timur. Akan dibikin jembatan ke Pulau Alengka pakai batu gunung-gunung itu. Kenapa nggak naik kapal ya Kak Bemo ya? Nah, mungkin waktu itu teknologi perlayaran mungkin Belum tidak ada. bisa Oh, diputuskan. Nah, setelah rapat itu baru diterjunkan pasukan monyet ini. Kerak-kerak semua itu dipanggil. Bahwa kerajaan Sugriwa, Hanuman, Anggada yang lain lah. Kira-kira 2 juta lumayan itu. 2 juta monyet. 2 juta monyet dengan misi membuat jembatan ke Titi Bande. Titi Bande. Kalau nggak salah ya. Dimulai dari sisi kanannya India itu. Sisi timurnya India ya. Karena kerajaan Ayodhya itu berada di tengah-tengah pulau lah. Nah, sekarang mau ke pinggir itu kan jalan kaki. Suara drap, kerewetan monyet itu pun. Bayangkan 2 juta itu. Kakek. Adalah sebuah gunung di sana akan dibongkar. Diceritakanlah mulailah. Meter by meter. Ratusan meter, jadi ratusan meter. Nanti jadi kilometer gitu. Nah, monyet seliwar. Karena kedalaman mungkin berapa itu materialnya harus ditimbun kan gitu. Belum lagi Cening Budi, Kak Bemo ceritakan di side-nya Sri Alengka itu, saya Rahwana kan punya banyak istri itu. Wih, playboy Pak Rahwana. Pernah menjalin kasih dengan siluman buaya, punya anak buaya. Buaya. Warna hijau itu yang menghancurkan jembatan, kalau udah maju 5 kilo diruntuhkan. Lagi sama si buaya hijau. Si buaya bunuh sama Hanuman dengan disigar gini. Lagi ada kemajuan, sudah tembus 7 kilo, datang anaknya Rahwana yang lain. Pernah bertemu dengan ikan besar, siluman ikan.
punya anak yang berwajah ikan, dia yang nobrok-nobrok. Habis itu mungkin diceritakan kepiting, kayak apa kayak yang ikan yang begitu. Sehingga progres pembuatan jembatan ini agak tersendat, Bud. Lambat ya Kak ya. Agak Banyak tersendat. halangan. Anggaplah 4 bulan dapat 1 kilo, ya mungkin 4 bulan dapat 500 meter. Karena itu semua gangguan. Tetapi dalam sisi Ayodhya, Sang Rama yang lain itu tetap positif, Bud. Bahwa jembatan Titi Banda ini akan terrealisasi. Walaupun banyak gangguan Ya. ya, bisa dibayangkan. Diceritakan Cening Budi biar bisa memikirkan seberapa banyaknya itu. Pasukan monyet kera yang paling awal itu kan banyak yang makan buah bekul, buah juwet, Cening Budi. Yang ini yang barisan awal yang Awal-awal ini mau otomatis batunya itu kan tumbuh itu di atas jembatan. Keluar dari kotorannya itu batu juwet, batu bekul. Nah, pasukan finishing ini yang paling belakang memanen itu buah dari kotoran temannya yang di depan itu tumbuh menjadi pohon bekul, pohon juwet, pohon asam itu. Yang belakang ini memakan itu segitu panjangnya, Bud. Bisa dibayangkan. Berarti 7 tahun. 7 tahun pembuatan jembatan itu belum kelar karena mungkin kena arus, kena gangguan yang tadi. Singkat cerita sekarang kalau Wemo nutur sama Cening Budi dan pemirsa yang lain, kira-kira 10 tahun lebih pembuatan Titi Banda itu tembus lah sekarang. Sisi India dan Sri Lanka itu terhubung. Nah, di sini lagi mengatur, ketemu di pinggirannya Alengka lagi bikin strategi dia. Bagaimana caranya masuk, siapa yang menghadapi. Ya, terjadi peperangan yang sengit, Bud. Beberapa pangeran dari Alengka itu meninggal. Ya, nanti termasuk Indrajit mungkin ya. Ya apapun caranya ya sama-sama sakti mungkin beberapa tahun peperangan itu. Dan pada akhirnya dikisahkan Sri Rama bisa membunuh Rawana. Akhirnya dia menang lah. Itu dikisahkan entah peperangannya beberapa hari, beberapa bulan. Yang penting si Rawana bisa terbunuh, bisa dikalahkan. Dan istrinya Sang Rama bisa. Nah, Sang Rama sekarang pergi ke taman tempat Dewi Sita dikurung lah. Di sana lah pertemuan antara dua sujoli udah lama berpisah karena kasus ini ya. Nah, diputuskan diajaklah dia ke Ayodhyapura. Menuju kerajaan beliau ketemu dengan bapaknya Prabu Brata kan begitu. Disitulah dia dijadikan atau Majagratu memimpin kerajaan Ayodhya, Sang Rama ini. Mungkin karena saking lega bapaknya bahwa anaknya masih segar selamat kan gitu. Nah, dalam perjalanan memimpin kerajaan Ayodhya ini banyak yang meragukan, Bud. Karena Dewi Sita ini hamil muda. Begitu sampai di rumah langsung hamil muda nih. Hamil muda lah, dan sekarang kan banyak yang berstigma negatif karena hampir ketama kesuciannya Dewi Sita. Ada 15 tahun diculik. Ya, anggaplah begitu kan. Titi Banda aja 10 tahun mungkin kayak begitulah. Dalam situasi galau ini keluarlah ide, Bud. Biasa dulu itu kalau disangkakan negatif, kita bisa punya janji atau gerakan suci. Nah, disediakanlah api unggun ini. Api unggun yang gede, Bud. Nanti Dewi Sita akan menceburkan diri ke api itu. Untuk membuktikan bahwa dirinya masih suci. Kalau masih suci enggak apa-apa. Kalau masih suci bisa jadi Dewi Sita tidak kebakar kan gitu. Kalau kebakar berarti tidak suci. Disentuh sama Rawana. Oke. Ketika hari H itu kejadian ini, melarung diri ke lautan api, di situ loncat Dewi Sita. Karena merasa dia tidak diapa-apakan sama Rawana masih suci, dia berani saja kan itu.
Nah, ketika Dewi Sita ikut menjemurkan diri, nah Sang Rama juga ikut. Oh, Sang Rama juga ikut. Ya, karena sejatinya Sang Rama dan Dewi Sita ini kan menjadi reinkarnasi Betara Wisnu Dan Dewi. dengan Dewi Laksmi. Itu kisahnya. Untuk menyelamatkan dunia dari kerakusan atau keserakahan tokoh-tokoh raksasa. Itu Pak Jening. Nah di situ dia memadu kasih, dilihatlah keluar kereta emas membawa beliau berdua menuju Swarga Loka. Itu kisahnya Jening Budi dari andilnya Hanoman dan Sugriwa sehingga Betara Rama dan Dewi Sita bisa menyatu. Setelah perjuangan keras Kak Bimo Setelah ya. perjuangan keras, nah ini mengandung kisah apapun yang kita laksanakan dengan teguh, yakin suatu saat akan memberikan hasil yang baik. Itu pesannya Kak Bemo. Nah sekarang datanglah guak umaling kuut satu bawa subesun. Akhiri dengan salam congkak Jening Budi. Salam congkak dengan pemirsa yang lain. Kak Bemo jadi akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Karena udah selesai Kak Bemo bercerita, saya pamit Kak Bemo ya. Kak Bemo mau lanjutkan ngopi dulu. Salam congkak Kak Bemo. Salam congkak.